Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari media pembelajaran. Jadi di sini kita bisa pelajari ya mengenai bagaimana kita memahami media pembelajaran. Baik, ini nama kelompok dari penjelasan mengenai media pembelajaran. Yaitu pertama adalah Amatul Alfiani, Abdul Fatul Munawwara Ayu Ramadayanti Hartinasi Nasi Dirasa Santi dengan membuat hikmah. Kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran secara sederhana, media dapat diartikan sebagai alat yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan dari sumber informasi kepada penerima informasi. Pembelajaran sebagai suatu bentuk komunikasi membutuhkan media untuk membantu menyampaikan pesan-pesan belajar kepada peserta didik. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam proses instruksional atau pembelajaran untuk mempermudah pencapaian tujuan instruksional yang lebih efektif dan memiliki sifat yang mendidik. Secara implisit, pemanfaatan media pembelajaran harus dilakukan dengan kreatif dan berdasarkan prinsip-prinsip belajar yang berorientasi pada proses dan siswa. Teks selanjutnya yaitu Asnawi mengemukakan bahwa terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam memilih media yang akan digunakan. Yang pertama yaitu media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam penetapan media harus jelas dan operasional, spesifik dan benar-benar tergambar dalam bentuk perilaku. Jadi di situ harus ada kejelasan yang memberikan ketetapan yang tujuan untuk menunjang tujuan dari pembelajaran. Yang kedua adalah aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Jadi di situ harus ada pertimbangan tertentu dalam memilih media dan sesuai dengan materinya tersebut. Yang ketiga adalah kondisi audiens. Dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Jadi harus diperhatikan itu mengenai media dengan kondisi anak, apakah sesuai dengan umur maupun inteligensi latar belakang pendidikan, budaya dan lingkungan anak menjadi titik perhatian dan pertimbangan dalam memilih media pengajar. Yang keempat adalah ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Jadi ketersediaan media di sekolah harus ada inovasi dari guru sehingga dapat memberikan pertimbangan antara siswa dengan guru tersebut. Yang terakhir adalah media yang dipilih seharusnya audiens secara tepat dan berhasil guna. Dengan kata lain, tujuannya ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Jadi dengan pemilihan media tersebut harus disesuaikan dengan audiens itu tepat tidaknya dan berhasil gunanya dalam mengikuti pembelajaran. Hakikat media pembelajaran. Proses pembelajaran pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Batasan mengenai pengertian media dalam pembelajaran atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Association of Education Communication Technology, memberikan definisi bahwa media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk proses penyampaian pesan. Yang kedua, menurut National Education Association, media merupakan sebuah perangkat dapat dimanipulasikan, didengar, dilihat, dibaca, beserta instrumen yang digunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Yang ketiga, menurut Dignell and Briggs, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, menurut Heinrich, media merupakan alat saluran komunikasi. Contoh, media, film, televisi, diagram, bahan tercetak, komputer, dan instruktur. Yang kelima,
Menurut Daryanto, media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar, yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan untuk mencapai tujuan. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga merangsang minat siswa untuk belajar, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Itulah penjelasan tentang tujuan penggunaan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran dari masa ke masa. Pada awal sejarah pendidikan, guru itu merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya sebuah buku. Dan pada masa itu juga kita mengenal tokoh bernama Johann Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku tersebut berjudul Orbis Sensualium Pictures atau disebut dengan Dunia Tergambar, yang diterbitkan pertama kali itu pada tahun 1657. Penulisan buku ini dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan sebuah pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama yaitu indera pandang dan indera dengar. Kalau kita amati lebih cermat lagi, pada mulanya media pembelajaran itu hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar atau teaching aids. Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda nyata lain. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar dan daya ingat siswa dalam belajar. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, instruction, produksi, dan evaluasinya. Jadi, dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual itu untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan audio visual atau audio visual aid. Bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran, untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Ciri pendekatan sistem pembelajaran. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Ada dua ciri pendekatan sistem pembelajaran. Yang pertama, pendekatan menggunakan sistem pembelajaran mengarah ke proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah sesuatu penataan yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, menggunakan metode khusus untuk mendesain sistem pembelajaran dan terdiri atas prosedur sistematik perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar mengajar.
program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa, diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa dengan tujuan yang dicapai. Pada dasarnya, pendidik dan ahli visual yang menyambut baik perubahan ini, sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut mulai dipakai berbagai format media. Dari pengalaman mereka, guru mulai belajar bahwa cara belajar siswa itu berbeda-beda. Sebagian ada yang lebih cepat belajar melalui media visual, sebagian audio, media cetak, dan sebagainya. Sehingga dari sinilah lahir konsep media pembelajaran. Baiklah teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai konsep dasar media pembelajaran. Jadi mudah teman-teman bisa mengerti ya bagaimana kita memahami dari konsep dasar media pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.